Perkenalkan kami dari kelompok 3. Dari kelas C. Dosen pengampu Ibu Siti Zakiah SPD, MPD. Jurusan Matematika. Kenalin, nama saya Yoga Saputra Dani dengan NIM 1414257. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Aprila Ali dengan nomor induk mahasiswa 4114200025. Perkenalkan, nama saya Seren Abdullah dengan NIM 4114200032. Perkenalkan, nama saya Siska Pilomali dengan NIM 4114200086. Sejarah. Berkembangnya psikologi kognitif adalah kemunculan komputer terutama oleh karena aktivitas komputer nampaknya dalam berbagai segi mirip dengan proses kognitif. Munculnya psikologi kognitif itu pada tanggal 11 September 1956 pada saat diadakannya simposium di Massachusetts Institute of Technology. Nah, apa sih yang dimaksud dengan psikologi kognitif? Psikologi kognitif merupakan salah satu cabang dari psikologi umum yang mencakup studi ilmiah tentang gejala-gejala kehidupan mental atau psikis yang berkaitan dengan cara manusia berpikir. Kedua yaitu persepsi. Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Contohnya, misalnya seseorang melihat pisau tajam yang diarahkan kepadanya. Dari proses melihat tersebut, ia kemudian akan berproses dalam diri sendiri untuk mengambil sebuah kesimpulan terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Selanjutnya, ingatan. Ingatan atau memori adalah sebuah fungsi dari kognitif yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Nah, di dalam ingatan ada yang namanya proses ingatan. Nah, proses ingatan ini secara umum itu ada terbagi 3 tahap. Tahap pertama yaitu penyandian, yaitu merupakan proses masuknya informasi ke dalam sistem dengan menerjemahkan informasi tersebut ke dalam sistem saraf yang diperoleh pada otak. Proses yang kedua, proses penyimpanan merupakan proses perawatan atau penjagaan informasi setiap waktu. Proses yang ketiga, proses penggalian. Proses penggalian kembali informasi merupakan proses penemuan atau pengaksesan kembali peristiwa yang telah tersimpan. Ingatan. Komponen ingatan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ingatan sensori, yang kedua yaitu ingatan jangka pendek, dan yang ketiga yaitu ingatan jangka panjang. Selanjutnya yaitu pembuatan konsep. Definisi awal konsep adalah penggambaran mental, ide, atau proses. Konsep didefinisikan dalam ciri-cirinya adalah karakteristik suatu objek atau kejadian yang juga merupakan karakteristik objek atau kejadian lain. Pembuatan konsep itu terbagi menjadi 2, yaitu asosiasi dan pengujian hipotesis. Selanjutnya yaitu penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Penalaran itu terbagi menjadi 2, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Selanjutnya yaitu pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau pembuatan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia.
Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah kerangka keputusan atau design frames, yang kedua yaitu mengukur kemungkinan atau probabilitas, yang ketiga yaitu teorema Bayes dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir yaitu pembuatan keputusan dan rasionalitas. Baik, selanjutnya kita masuk pada pemecahan masalah. Nah, adapun langkah-langkah dalam pemecahan masalah ini, yakni ada 7. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Yang ketiga, formula strategi. Yang keempat, organisasi informasi. Yang kelima, alokasi sumber daya. Dan yang keenam itu pemantauan atau monitoring. Dan yang terakhir itu evaluasi. Nah, dalam pemecahan masalah ini ada 2 tipe-tipe masalah. Yang pertama itu well-defined problems. Apakah masalah tersebut dapat diselesaikan atau tidak? Masalah dengan jalan keluar atau solusi yang jelas sering disebut sebagai masalah yang tersusun baik. Yang kedua itu ill-defined problems, di mana masalah dengan solusi yang tidak jelas disebut dengan masalah yang tidak tersusun dengan baik. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat dan pendukung pemecahan masalah. Di sini yang pertama adanya hal-hal yang baru yang terlalu banyak seperti objek yang baru, peraturan baru, dan pengetahuan baru. Yang kedua itu jumlah peraturan yang terlalu banyak. Yang ketiga, kompleksitas peraturan yang besar. Dan yang terakhir itu lebih banyak aturan intuisi balasan. Misalnya, dalam menarik kesimpulan atau umumnya menggunakan perasaan kita. Representasi internal, di mana representasi internal tidaklah jauh dari konsep perkembangan tersebut. Ini cenderung mengarah pada kemampuan seseorang untuk mengambil ingatannya kembali mengenai pengetahuan yang telah ia dapatkan pada pengalaman belajar sebelumnya saat dihadapkan pada situasi tertentu. Inteligensi atau kecerdasan diartikan dalam berbagai dimensi. Oleh para ahli, Donald Steiner, seorang psikolog, menyebut inteligensi sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada dan untuk memecahkan berbagai masalah. Teori kognitif inteligensi. Steinberg mengemukakan teori tentang inteligensi yang disebut teori hierarkis, yang meliputi 3 subteori antara lain adalah perilaku inteligen komponensial, perilaku inteligen eksperensial, perilaku inteligen konseptual. Dukungan neuroscience kognitif. Dukungan neuroscience kognitif terhadap memori yaitu ketika penemuan-penemuan neurofisiologis menunjukkan kedua penyimpanan memori yang berbeda memiliki letak tertentu dalam struktur otak manusia. Lanjut, kreativitas. Kreativitas didefinisikan sebagai aktivitas kognitif atau proses berpikir untuk menghasilkan gagasan-gagasan yang baru dan berguna atau new ideas. Teori kreativitas. Banyak faktor individual dan lingkungan harus berpadu agar kreativitas bisa muncul menurut teori struktur intelek yang diajukan Guilford 1967. Di antara jenis berpikir akhirat, hubungannya dengan kreativitas adalah berpikir divergen atau divergent thinking untuk menghasilkan gagasan-gagasan kreatif baru dan berguna. Adapun 4 tahap proses kreativitas, Wallace telah memberikan sebuah kerangka konseptual untuk menganalisa kreativitas. Tahap 1, persiapan hal umum dalam geografi. Orang-orang terkenal menunjukkan bahwa pada masa kanak-kanak ide, pengetahuan selalu berkembang serta pemikiran-pemikiran yang sifatnya dalam bidang tertentu pun selalu diterapkan. Tahap kedua, inkubasi. Tahap ini meluapkan sebuah masalah yang besar dalam sementara waktu, dapat membantu setiap individu menemukan pendekatan-pendekatan ide
ide-ide baru yang lebih sesuai untuk menyelesaikan masalah tertentu. Tahap yang ketiga, iluminasi pencerahan. Seseorang akan merasakan sensasi kegembiraan yang luar biasa karena pemahaman meningkat. Semua ide yang muncul dan ide-ide tersebut saling melengkapi satu sama lain. Tahap keempat, verifikasi. Tahap ini untuk menguji sebuah produk, hasil proses kreatif untuk membuktikan legitimasinya. Masuk ke penilaian kreativitas. Standar kreativitas ditentukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan dalam bidang tertentu, seperti profesor, kritikus film, para peluncur olimpiade, dan sebagainya.